Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Ibu minta ketua kelas memimpin doanya. Silahkan. Berdoa, silahkan berdoa. Mulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Udah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Iya, baik. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, ada yang tidak hadir? Ibu absen terlebih dahulu ya. Anita, Alia, Maisara, Rita, Maya, Juhra, Maulida, Ulan, Ike, Ihpan, Rizky, Sarina. Mulai ke pembelajaran kita untuk hari ini. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Iya, materi kita minggu lalu tentang zat makanan. Nah, ada yang tahu lagi? Siapa yang bisa jawab zat makanan apa saja yang ada di tubuh kita? Karbohidrat, protein, lemak, air, mineral. Ya, baik, tepat sekali jawabannya. Jadi, zat makanan yang ada di tubuh kita ada apa saja? Yaitu yang pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menganalisis 6 keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Yang kedua yaitu menganalisis proses pencernaan secara mekanik. Setelah itu kita tujuan yang ketiga yaitu menganalisis sistem pencernaan manusia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, ada nggak yang tahu tentang apa saja yang termasuk ke alat pencernaan kita? Lambung, usus besar, usus kecil. Udah, bagus. Iya. Ada yang tahu apa pencernaan yang di mulut ada berapa? Dah, baik. Jawabannya sangat tepat sekali. Jadi alat pencernaan di mulut itu ada 3. Ada gigi, ada lidah, kelenjar air liur. Itu yang dikatakan dengan alat pencernaan pada manusia. Dah, selanjutnya ini nanti kalian perhatikan, ibu tampilkan, kalian mengamati ya, yaitu nah, nanti dari video ini yang ibu tampilkan, coba. Atau speaker di sebuah mesin mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol,
konsumsi obat anti-inflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esophagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan yang nyaman. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Yang sudah ditayangkan, yang Ibu tayangkan itu kira-kira di sini kita melihat buat identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di situ kalian buat pertanyaan-pertanyaan dari video tadi. Nah, buatlah pertanyaan sebanyak mungkin dari video yang kalian saksikan itu. Buat video pertanyaan-pertanyaan apa yang menurut kalian sebanyak-banyaknya, buat pertanyaannya. Dari gambar yang kalian barusan kita lihat bersama-sama, itu lihat, coba 10 menit buat pertanyaannya. Ya, di buku tulis. Silahkan, Nak. Nah, apa kira-kira pertanyaan yang ada pada diri kalian, menurut kalian? Pertanyaan apa? Boleh buat. Silahkan. Ya, apa penyebab penyakit lambung? Banyak itu. Buat terus. Ini aja. Ya. Dah, coba ada pertanyaan apa? Ya, terus buat. Udah, jadi kan dari gambar tadi kita kan sudah melihat gambar tayangan video tadi, sudah kita lihat gangguan-gangguan pada sistem pencernaan kita. Jadi timbulkan sekarang kita mengidentifikasi masalah. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kalian munculkan, mengapa itu lambung bisa, mengapa orang yang di video itu bisa muntah-muntah, apa penyebabnya? Tuh. Ya. Nah, munculkan pertanyaan di situ, penyebabnya apa, mengapa? Mengapa bisa mengalami gangguan sistem pencernaan? Itu contoh, misalnya kalau di apa tadi kan itu menunjukkan gambar lambung, berarti mengalami gangguan lambung, itu termasuk sistem pencernaan. Lambung naik, Ya. mengapa penyakit emah terjadi, Iya. penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi penyakit emah, apa Iya. yang terjadi jika penyakit emah. Iya. Ya, bagus sekali. Apa yang penyebab asam lambung naik? Iya, jadi bermacam pertanyaan itu, mengapa asam lambung bisa naik, apa penyebabnya? Nah, itu dia ya. Lambung masalah apa?
saja yang dihasilkan lambung. Oh, iya. Iya. Pertanyaannya, coba lihat bagaimana. Nah, bagaimana untuk mengatasi supaya kita tidak terkena penyakit lambung? Ya. Di video kedua itu akan terjawab semua pertanyaan yang kalian buat. Nah, nanti akan mengumpulkan data. Di mengumpulkan data nanti akan terjawab semua apa yang kalian pertanyakan, yang kalian buat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat. Ya. Ini bagaimana? Apa? Iya. Cara meredakan penyakit Penyebab asam lambung. lambung naik. Makanan apa yang bisa menurunkan asam lambung? Apa Iya. saja yang menghasilkan lambung? Iya. Dihasilkan lambung. Ini nyeruk nih. Tadi kita gini aja. Iya. Yang dihasilkan bukan menghapusnya. Iya. Kok kan? Udah kali 3 SMA. Iya, iya, iya. Terima aja. Iya. Yang lima apa? Cara meredakan penyakit lambung. Ya, apa penyebab? Iya, buat penyebab. Ya. Asam lambung naik. Ya. Sudah mengumpulkan semua pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk ke sudah dibuat sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita masuk ke pengolahan data. Pengolahan data. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat itu, nah kita akan menjawabnya di pengolahan data. Di pengolahan data ini kalian menyaksikan video kembali. Dari video itu nanti terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat sebanyak-banyak mungkin. Nah, itu kita akan mengamati, menyimak, yaitu video. Nah, nanti dari situ terjawab. Udah? Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya kelompok 1. Nah, kelompok 1, kelompok 3. Silahkan nanti dijawab. Tapi langsung atas dulu. Lama sedikit, itu agak lama sedikit. Nanti Ibu suruh kalau persentase. Ini udah baik. Coba lihat, perhatikan video, disimak, diamati. Nah, sekarang kita masuk Jadi, ya. pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan. Nah, seluruhnya perhatikan LKPD-nya yang Ibu bagikan. Perhatikan LKPD-nya. Seperti gigi dan rambut. Sedangkan pencernaan kimiawi manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikutnya: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esophagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Adalah organ-organ dalam yaitu pelarutnya dalam
pemecahan makanan oleh enzim. Nah, silahkan. Dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan Perhatikan LKPD-nya, perhatikan LKPD-nya. unsur mudah, kerongkongan atau esophagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimia. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Adalah organ dalam saluran pencernaan, organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur di atap kiri. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah kudus. Bagi lambung mengandung zat-zat kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat berikut: asam lambung atau HCl berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi merubah protein menjadi pepton, enzim renin berfungsi mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan inom. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Mari kita bahas satu persatu. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari 2 saluran, yaitu kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk mengamosi lemak, dan pankreas. Oke. Jadi sistem pencernaan merupakan proses pencernaan makanan. Nah, baik. Kita sudah bersama-sama itu mengamati video, sudah dari video itu kalian kerjakan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Silahkan sekarang berdiskusi. Silahkan untuk menjawab LKPD-nya silahkan gunakan internet dan media lain, buku paket silahkan dilihat. Silahkan diambil buku paketnya, lihat, gunakan media internetnya. Nah, diskusikan sekarang. Menjadi gula. Udah, yang ini yang mana ada yang kesulitan coba lihat. Iya, ini iya kerongkongan, iya. Nah, tadi sudah kita lihat di depan ada gambar, ada video tentang kerongkongan. Nah, ditanya di situ sekarang deskripsinya apa itu fungsinya. Nah, itu yang didiskusikan sama temannya. Silahkan ambil HP, buku paket, silahkan dilihat, dibaca dulu bukunya, dibaca terlebih dahulu, baru bisa jawab LKPD-nya. Ini juga seperti itu.
Silahkan ambil buku paket, lihat buku catatan yang lain, lihat internet, nah menggunakan Google, silahkan. Di literasi terlebih dahulu. Untuk menjawab LKPD literasi terlebih dahulu. Ya. Bawah sebelahan tadi soalnya dua. Apa tuh? Udah. Ini dong. Uraikan mengapa dapat menjadi bumbu atau halietosis. Ya. Nah, ini apa? Gigi. Nah, yang seperti Ibu bilang tadi, kalau kita berbicara di sini tentang gigi, amati aja diri sendiri kita. Nah, gigi ini di mana letaknya? Di bagian mana kalau di mulut? Di belakang. Ini namanya gigi geraham. Fungsinya apa? Iya, kita bisa amati diri kita. Gigi kita ada berapa? Ada 3. Ada gigi taring, ada gigi taring, gigi seri, ada geraham. Nah, ini yang di sini apa? Ini geraham. Nah, letak geraham itu di mana? Di bagian belakang. Iya. Nah, itu jawab. Di sini kita jawab ada fungsinya apa? Lihat, dibaca dulu buku paketnya. Buku paketnya dibaca, lihat internet. Silahkan. Buku paketnya orang lihat catatannya. Pertama, proses pencernaan kita itu di mulut. Nah, di mulut ini terjadi proses pencernaan secara secara mekanis. Ya, coba buat. Udah, silahkan yang mau persentase kelompok berapa dulu? Coba kelompok berapa yang mau persentase terlebih dahulu? Ya, silahkan kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Nah, Sebelah Rizky bernama Salina yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Dan di sebelah Salina bernama Maisaro yang akan sebagai non tulis. Kepada Rizky kami persilakan. Saya akan menjelaskan hasil pencarian kami mengenai LKPD. Di soal nomor 1, pada gambar yang pertama dapat kita lihat ada gambar gigi geraham. Gigi ini adalah jaringan tubuh yang paling keras dibandingkan yang lainnya. Strukturnya berlapis mulai dari emel yang keras, dentin tulang gigi di dalamnya, pulpa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ pencernaan pada manusia. Saya sendiri bernama Dita Yuni sebagai moderator dan nantinya. Ya, silahkan. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja tanda dan gejala umum GERD? Terima kasih. Ya, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Nah, silahkan. Saya sebagai mewakili dari kelompok 2, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi GERD? Ya. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan. Kepada Alia, kami persilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Silahkan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di LKPD. Dan di sebelah Devi ada Eke yang akan menjelaskan tentang gas. Udah, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberi jawaban yang sangat tepat untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Baik, dah.
lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dulu. Nah, dari sudah beberapa kelompok mempresentasekan tentang yaitu organ pencernaan pada manusia. Di sini kita akan mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan apa yang kita dapat dari hasil persentase ini? Nah, kita bersama-sama menyimpulkan bahwa di dalam proses pencernaan pada manusia itu ada dua, secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, mekanik itu terjadi di mulut, sedangkan kimiawi terjadi pada lambung. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Dari lambung ini, dari semua sistem pencernaan kita itu ada 6. Pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. 6. Jadi itu organ pencernaan pada manusia. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Nah, gangguannya, nah dari mulut tadi sudah kita berbicara, dari LKPD kalian sudah terjawab. Kalau gangguan pada sistem pencernaan bagian mulut itu bisa terjadi bau mulut, itu karena kurang menjaga kebersihan mulut. Terus yang kedua, lambung itu kita bisa berpengaruh dari makanan. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa kita harus menjaga kesehatan sistem organ pencernaan kita mulai dari mulut sampai ke anus. Nah, itu memiliki gangguan-gangguan tersendiri. Nah, kalau di gigi tadi ada salah satunya sakit gigi, ya kan? Nah, itu disebabkan oleh apa? Bakteri. Itu pelajaran yang kesimpulan kita hari ini, bahwa di organ pencernaan kita itu selain kita menjaganya, dan juga kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, baik dari kebersihan organ pencernaan kita, mulut sampai terakhir itu ke anus. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Iya, jadi itu. Jadi mungkin hanya ini yang dapat kita pelajari hari ini. Minggu yang akan lalu minggu yang akan datang akan berjumpa lagi kita di lain materi, itu mungkin genetika. Nanti ya, minggu yang akan datang. Nanti Ibu kasih tahu lagi waktunya kapan. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Setelah kita berdoa selesai. Nah, Ibu minta kepada ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Itu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, siap gerak dulu, keluar tuh. Siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.